Enyo Mama Jennifer Lopez. Iya. Kasih tahu kadang-kadang suka pada nanya. Semangat, semangat. Semangat. Ya, semangatnya begitu, loyo gitu. Kenapa sih? Kenapa Mr. Suzuki? Kamu kok lemes banget? Karena saya sebenarnya pingin mudik ke Jepang. Iya, terus Tapi ternyata tidak bisa. kenapa? Karena tidak bisa mudik. Karena kehabisan tiket. Oh, kasihan. Aduh, Oke, makanya. kita ada beberapa tradisi mudik dan lebaran ya. Ini solusinya apa? Solusinya apa? Solusi supaya dia bisa mudik ini, kehabisan tiket. Kasihan. Tadi aku udah bilang kasihan. Iya, ya udah makanya lain kali kalau mau mudik jauh-jauh hari udah pesen tiket Mister Zuki. Jangan mepet-mepet baru pesen, susah. Jangan dadakan ya. Jangan dadakan. Tapi kalau lebaran memang biasanya di Jakarta atau selalu mudik pulang kampung. Ya kalau sempat saya pulang. Tapi nggak apa-apa lah, di Jakarta juga seru. Jakarta juga seru Mau lah. gimana lagi, udah habis. Suruh ya. Iya, pokoknya jangan dadakan karena kalau dadakan biasanya 500-an. Hah? Tahu bulat Digoreng dadakan 500-an. Bisa Sugi, terakhir ke Jepang kapan? Terakhir ke Jepang tahun baru kemarin sih. Tahun baru kemarin ke kemarin. Jepang. Ya. Saya suka banget sama Jepang. Liburan yang paling the best favorit buat saya selain di Bali itu di Jepang. Ada di Jepang tuh segala macam ada. Iya, tapi Makanan-makanan sekarang kan yang enak. wisata buat ke Jepang lagi digencarin ya, Suzuki ya. digencarin. Banyak banget yang pada berangkat ke Jepang orang-orang Indonesia. Tapi karena mayoritas orang Indonesia itu beragama Muslim, jadi peningkatan juga di sana untuk Muslim turis itu makin bagus. Bagus. Makanan halal. dan Makanan lain-lain. halal di sana juga ada banyak. Ya, Karaoke halal juga ada di Ada sana. karaoke halal Ada. Jadi tempat ini merupakan satu-satunya karaoke sekaligus restoran yang memiliki sertifikasi halal di Jepang. Sudah tersebar di beberapa kota Ada seperti banyak ya. Tokyo, Saitama, Chiba, dan Kanagawa. Jadi Honpo Maneki Neko ini menyediakan ruang karaoke yang nyaman untuk berkumpul serta hidangan atau cemilan-cemilan halal. Dan tempat ini juga menyediakan ruang sholat dengan fasilitas lengkap seperti penunjuk arah kiblat, sajadah, dan alat ibadah lainnya. Wah, bagus ini. Bagus. Di Jepang tuh tempat paling oke tuh di mana sih yang kita nggak tahu sih? Paling oke. Yang paling oke. Ya, paling oke itu kalau saya kan suka laut. Laut. Jadi saya ke laut. Kalau Ke laut. Kalau laut, Gunung Fujinya kelihatan kadang-kadang. Rautnya di mana tuh rautnya? Jadi dekat Gunung Fuji. dekat Gunung Fuji ada laut di situ ya. Oh. Terus Gunung Fuji kan kalau musim dingin kan jadi warnanya putih. Iya betul. Jadi aneh, oh gunung jadi putih. Gunung jadi Bagus putih. ya. Bagus. Oke, ini kita ada sahabat pagi yang lagi di Queensland. Oke. Oh, kayaknya dia merayakan Lebaran di sana nih. Adik namanya siapa? Adika. Adika. Ah, oke. halo Adika. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Dika ya? Iya, benar-benar. Ini di Queensland. Iya, benar. Saya lagi di Queensland ya, Mbak ya. Oh, jadi Lebaran di sana atau mudik nih ke Indonesia? Mudik sih jatuhnya sih. Jadi kebetulan saya akan mudik nih kayak beberapa hari lagi. Oh, berapa hari lagi ke Jakarta? Beberapa hari lagi ke Jakarta. Iya. Oh, kalau pernah nggak sih ngerasain Lebaran di sana? Pernah sih beberapa tahun yang lalu waktu itu Lebaran di sini, wah lagi dingin-dinginnya lagi. Wah, itu bedanya gimana Lebaran di Queensland dengan di Indonesia? Wah, kalau Jauh sih ya. waktu itu saya Lebaran di sini ya 2 tahun yang lalu itu Lebarannya jatuh di hari pas banget di hari pertama kuliah semester itu. Kalau Lebaran di sini tuh nggak di Australia nggak kenal Islam kayaknya jatuhnya benar. jadi. Ada Ya, ketupat gitu, nggak di akhirnya. sana? Kenapa mas? Ada ketupat nggak di sana? Oh ketupat mah wah banyak sama orang-orang Indonesia makan ketupat. Di KBRI-nya paling ya. Oh, di KBRI-nya. Di KBRI-nya. Seru ya. Dari Cuman KBRI-nya juga sih. Jadi ada kadang soalnya kan lagi Lebaran kadang ada aja tuh anak-anaknya yang apa orang tuanya datang gitu kan. Oh iya orang acara tuanya sendiri datang lah acara ya. sendiri di sana. tapi kalau memang 2 tahun yang lalu kebetulan pas lagi hari pertama kuliah, jadi kayak nggak ada Lebaran aja ya. Kuliah aja seperti Jadi gimana nggak ngerasa mestinya. Lebaran, saya jadi bolos kuliah. Karena Lebaran momennya. Oke Dika, thank you ya. Makasih ya Dika. Sharingnya ya, selamat pagi. Queensland tuh gimana sih? Ya, Sekali. Kalau di Jepang Lebaran gimana? kalau di Jepang Lebaran, oh biasanya itu apa sih namanya?
hari itunya cari masjid. Oh, Di sana ramai ya. Ramai juga ya. Oh, saya kan duduk pernah lebaran di sana. Terus mau sholat terus harus naik kereta. 1,5 jam, terus nyampe stasiun. Di mana ya masjidnya? Terus kebetulan ada orang yang pakai peci tuh, orang mungkin Timur Tengah, yang buntutin. Terus akhirnya nyampe. Ikutin orang Timur Tengah. Berarti nih ya, ini adalah petunjuk jalan kalau buat orang yang lagi di Jepang untuk mencari masjid ya. Pertama naik kereta, dulu. turun di stasiun, ikutin orang Timur Tengah Ya, yang orang Timur Tengah pakai itu peci. peti-peti tuh. Ya itu ikutin itu. Ntar nyampe ke masjid. Nice. Tunjuknya kalau dia sampai nggak ada. Beda-beda gitu. Tapi ngomong-ngomong transportasinya ada untung ruginya. Kalau mudik naik mobil gitu katanya ada untungnya. Ada untungnya. Macetnya itu Pak. Nah, ini dia banyak orang mungkin aduh kalau naik mobil tuh pasti macet dan lain sebagainya. Tapi ini banyak alasan kenapa orang lebih memilih mudik menggunakan mobil pribadi ketimbang kendaraan umum atau alat transportasi lainnya. Ini alasan-alasannya. Salah satunya adalah biaya yang lebih ekonomis. Kalau pakai mobil pribadi kan ada berbagai biaya seperti bahan bakar atau jalan berbayar, namun total biaya yang dibutuhkan biasanya lebih sedikit dibanding dengan total tiket perjalanan seluruh keluarga. Kalau pakai apabila transportasi pakai umum ya. transportasi umum. Apalagi keluarganya cukup besar kan. Ya. Ini bisa disatukan ke dalam satu mobil. Bener Terus ya? waktu dan rutenya juga fleksibel. Selain biasanya berjubel dan rebutan tiket, mudik menggunakan transportasi umum tentunya harus mengikuti rute dan jadwal yang telah ditentukan. Berbeda dengan menggunakan mobil pribadi, kita bisa menentukan sendiri kapan mau berangkatnya, mau berhenti istirahat dan lain sebagainya. Pokoknya itu suka-suka kita lah ya. Saya sampai sekarang belum pernah ngerasain namanya mudik yang itu sih. Karena saya mudiknya cuma ke Bogor doang, jadi kayak ke mana yang sampai berjam-jam, 8 jam sih belum tahu. Cobain tuh seru tuh. Kalau di Jepang masih ada keluarga? Masih banyak. Ibu ya? tetap Oh, ada ibu tetap di sana. Selain di Indonesia, Lebaran juga dirayakan di negara lain loh. Kita lihat dulu tradisi Lebaran di berbagai negara. Coba kita lihat. Seluruh umat muslim di dunia antusias merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan cara yang berbeda-beda. Sama halnya dengan warga muslim di Winnipeg, Kanada. Di negara ini, warga muslim hanya berjumlah sekitar 15.000 orang atau 6% dari seluruh warga Kanada. Untuk merayakan Lebaran, sebuah festival digelar untuk menjalin silaturahmi. Selepas salat Idul Fitri, anak-anak yang berkumpul di Winnipeg Convention Center saling menggabari wajah mereka dengan cat dan alat make-up warna-warni. Kegembiraan mereka dilengkapi oleh hadiah Lebaran berupa harum manis dari orang dewasa. Tak hanya itu, warga muslim yang berasal dari berbagai latar belakang kebudayaan ini juga merayakan Lebaran dengan berbagai wahana seru. Wahana yang bisa diikuti antara lain berjalan di bola plastik, wall climbing, dan permainan adu pukul ini. Tak hanya itu, sebuah pertunjukan sirkus juga digelar. Yang mirip dengan Lebaran Indonesia adalah atraksi pukul beduk yang membuat suasana Idul Fitri semakin meriah. Saat malam turun, warga pun berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan lempar tongkat api. Festival Idul Fitri ditutup dengan pertunjukan kembang api. India merupakan negara dengan populasi warga muslim terbesar ketiga di dunia setelah Indonesia dan Pakistan. Idul Fitri dirayakan warga muslim India dengan perayaan besar. Pagi hari dibuka dengan salat sunnah Idul Fitri. Yang membedakan hanya kaum Adam yang sholat id di masjid. Sedangkan kaum Hawa salat di rumah dan mempersiapkan hidangan. Beberapa tradisi unik dalam Lebaran di India. Pada hari Lebaran, sejumlah pedagang menggelar lapak dan menjual penganan khas Idul Fitri. Salah satunya adalah minuman dingin Faluda. Faluda terbuat dari campuran sirup, gandum, susu, biji-bijian, dan jeli. Selain Faluda, jajanan Lebaran yang jadi favorit adalah halwa puri, hidangan wajib pada semua festival keagamaan di India. Hidangan tradisional ini terdiri dari roti puri dan masala.
Adonan tepung digulung, lalu dibentuk lingkaran besar dan digoreng dalam minyak sayur hingga kecoklatan. Idul Fitri di India juga saatnya anak-anak bergembira karena pada hari ini sebuah festival kecil digelar. Anak-anak pun rela mengantre lama demi berbagai wahana permainan ini. Idul Fitri dirayakan warga Muslim Nigeria dengan festival berkuda. Ratusan penunggang kuda yang didominasi kaum pria mengenakan jubah dan turban berwarna-warni dan berkeliling sebagai tanda bahwa bulan Ramadan telah usai. Festival berkuda digelar saat Idul Fitri. Selain sebagai festival budaya, juga untuk mengenang prosesi militer dalam mempertahankan ajaran agama Islam di Nigeria. Warga di dua kota tertua di Nigeria Utara, yakni Katsina dan Kano, memang mayoritas beragama Islam. Diharapkan dengan adanya parade ini saat Lebaran dapat mengajak seluruh generasi muda untuk ikut andil dalam melindungi kesatuan warga Nigeria Utara. Ya, seru ya. Banget. Sekarang nih ngomongin soal mudik, ternyata selama mudik bayar tol Cipali itu bisa dilakukan di rest area. Jadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono itu mengungkapkan khusus di ruas tol Cipali hingga ke Brebes Timur, pembayaran tol tidak hanya bisa dilakukan di gardu tol doang nih. Jadi ternyata pembayaran tol nanti bisa dilakukan di rest area. Oh gitu. Jadi nanti untuk minimalisirkan kemacetan di gardu tol. Jadi memang karena sudah dibayar terlebih dahulu. Bahkan nih ya ternyata kalau misalnya kita melewati gardu tol tinggal serahkan struknya aja. Jadilah lebih cepat, lebih praktis dan juga bisa mengurangi kemacetan. Bahkan dia mengungkapkan akan menambah loket pembayaran tol di beberapa gardu. Bahkan di gardu tol Cipali itu akan ditambah lebih dari 2 kali lipat dari yang sekarang 11 loket. Itu bisa menjadi 26 gardu tol. Jadi lebih ya yang macetnya. Ini ada yang lewat Cipali? Cipali. Ada yang Cipali di sini? Kayaknya ada syuting semua ya. Okay. Semua ya. Belum ada yang libur kayaknya nih. Mr. Sugi, Lebaran di Jepang sama di Indonesia. Menurut Sugi? Ya di sini lah lebih asik. Sana mah sepi. Sana sepi ya. Mungkin di daerah mana rumahnya? Aku pinggiran Tokyo. Tokyo. Itu juga pinggiran. Aduh, saya nanti mau ada rencana ke Jepang makanya nih bagus banget nih. Nanti kasih ini tempat-tempatnya. Tempat yang asik-asik. Nah, ini ternyata buat ngomongin soal mudik juga. Kalau mau mudik sambil bawa anak, ini sahabat pagi nggak boleh ketinggalan untuk bawa alat yang satu ini. Ini apa ada tuh? tas untuk menggendong anak. Coba kita lihat tangannya. Oh, ada tempat dudukannya di situ. Lucu. Lucu ini. Wah, ini penting ini. Ini penting nih buat bapak kayak nih ya. Biar anak gue bisa gendong sama dia. Luar tempat duduk. Lucu tahu ini. Luar tempat duduknya. Lucu ini, saddle baby. Wah, lucu. Oh, jadi anaknya bisa nikmat pemandangan tinggi-tinggi gitu ya. Dan anak kan lebih suka kalau digendong di situ. Oh, daripada tahu. Iya, daripada gini. Pasti dia lebih senang. Berarti sekarang kemungkinan tiket kalau nggak dapat habis Lebaran aja berarti ya ke Jepang ya. Iya, mungkin cari yang tiket yang murah-murah. Nah, daripada Suzuki nggak jadi pulang kampung. Terus masih mendingan sedih. ikut saya. Kemana? Liburan bareng singa. Mau nggak? Mau nggak? Liburan bareng singa. Nanti saya ajak mau aja. Iya, daripada dia nggak ada temennya kan di sini. Mendingan ikut saya, kita sama-sama. Boleh. Main sama singa ya, liburan bareng singa. Oke, nanti saya kasih tahu liburan bareng singanya kemana ya. Setelah yang satu ini. Tetap di pagi-pagi. Semangat!